Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmian Musyafa. Saya dari kelas santri dari Pondok Pesantren Jamsul Islami, dari kelas awaliyah. Dan saya akan menceritakan tentang tahun duka citanya, wafatnya Abu Thalib. Bagaimana sakit yang diderita oleh Abu Thalib semakin parah hingga kematian pun menjemputnya. Menjelang kematian Abu Thalib, Rasulullah sempat menemuinya, dan pada saat yang bersamaan dia di dekatnya. Ketika itu terdapat Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Rasulullah berkata, "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Ini adalah sebuah kalimat yang dengannya aku akan membelamu di sisi Allah." Lalu kedua orang Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah itu berkata, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci kepada agama Abdul Muthalib?" Keduanya terus-menerus mengatakan seperti itu, hingga Abu Thalib berkata di akhir ayatnya, "Aku di atas agama Abdul Muthalib." Nabi pun berucap, "Sungguh aku akan memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang dari hal itu untukmu." Maka turunlah ayat, maka lin nabiyyi walladzina wa amanu an yastaghfiru limusyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah sepatutnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kerabat dekat. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Turun pula ayat, "Innaka la tahdi man ahbaita." Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, tidak akan mampu untuk memberikan petunjuk, hidayah, taufik kepada orang yang kamu cintai. Kematian Abu Thalib terjadi pada bulan Rajab atau Ramadan di tahun ke-10 dari kenabian. Dan hal itu terjadi 6 bulan setelah keluar dari perkampungannya, karena peristiwa pemboikotan keberadaan Abu Thalib merupakan kekuatan dan tameng bagi Rasulullah, serta merupakan benteng yang melindungi dakwah Islamiyah dari serangan para pembesar Quraisy dan orang-orang bodoh. Meskipun demikian, ia hingga akhir hayatnya tetap berada di atas agama para nenek moyangnya, hingga ia tidak menganggap keberuntungan di atas segala keberuntungan. Abbas pernah berkata kepada Nabi, "Engkau tidak memiliki manfaat bagi pamanmu itu, padahal ia telah melindungi dan menjagamu." Beliau pun menjawab, "Dia ada di permukaan neraka. Seandainya bukan karena aku, tentu dia berada di dasar yang paling bawah dari neraka." Khadijah menuju ke rahmatullah. Belum berakhir duka Rasulullah dengan wafatnya Abu Thalib, menyusul pula Ummul Mukminin Khadijah itu terjadi pada bulan Ramadan di tahun yang sama, yakni tahun ke-10 kenabian, Setelah wafatnya Abu Thalib secara kurang lebih dua bulan atau ada yang mengatakan 3 hari saja, dia bagi Rasulullah adalah pendamping yang membenarkan al-Islam, yang membantu beliau dalam menyampaikan risalah, juga menolong beliau dengan jiwa dan hartanya, serta ikut memanggung semua gangguan dan kesedihan bersama beliau. Rasulullah pernah berkata, "Dia telah beriman kepadaku dikala orang-orang mendustaiku. Dia membantuku dengan hartanya dikala orang-orang mengharamkannya untukku. Dan Allah memberiku rezeki dengan anak-anaknya, sementara Allah tidak menganugerahkan anak dari istri-istriku selain dia." Terdapat riwayat tentang keutamaannya bahwa Jibril mendatangi Nabi, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, inilah Khadijah yang datang membawa satu wadah dan berisi lauk pauk, makanan atau minuman.
Jika ia mendatangimu, maka sampaikan kepadanya salam dari Rabb-nya dan diberi kabar gembira dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara, yang tidak ada hiruk pikuk di dalamnya dan tidak ada rasa letih. Nabi sering menjemputnya, mendoakan rahmat untuknya, dan selalu terbawa perasaan sedih dan haru setiap kali mengingatnya. Beliau sering menyembelihkan seekor kambing lalu mengirimkannya kepada sahabat-sahabat Khadijah yang memiliki kebaikan yang melimpah dan keutamaan yang banyak. Berbentuknya kesedihan. Wafatnya sang paman yakni Abu Thalib dan sang istri yakni Khadijah membuat penganiayaan kaumnya terhadap Rasulullah semakin keras. Mereka benar-benar semakin kurang ajar serta terang-terangan memperlihatkan penganiayaan kepada beliau. Mulailah Nabi merasakan pengaruhnya yang kuat di setiap kejadian yang beliau alami, meskipun lebih kecil dan ringan dibandingkan kejadian sebelumnya. Sampai-sampai seorang yang bodoh dari sekian seorang yang bodoh di kalangan Quraisy pernah menaburkan tanah kepala Nabi sehingga salah seorang dari putri beliau harus memandikannya sambil menangis. Beliau lalu berkata kepada putrinya itu, "Janganlah engkau menangis, wahai putriku. Sungguh Allah yang akan menjaga ayahmu ini." Beliau juga berkata, "Tidak pernah orang-orang Quraisy itu menganiayaku sedikit pun. Yang paling aku benci hingga datangnya kematian Abu Thalib." Pernikahan Nabi dengan Saudah lalu dengan Aisyah. Pada tahun Syawal sepeninggal Khadijah, Rasulullah menikah dengan Saudah bintu Zam'ah. Sebelumnya ia dibawa ikatan pernikahan dengan putra pamannya yakni Asyakran bin Amr. Kedua ini termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam dan hijrah ke Habsyah. Lalu mereka kembali ke Mekah dan Asyakran kemudian meninggal dunia di sini. Ketika Saudah telah selesai masa iddahnya, Nabi pun menikahinya, dan setelah beberapa tahun ia memberi kesempatan kepada Aisyah. Pernikahan beliau dengan Aisyah juga terjadi di bulan Syawal. Tetapi setahun setelah pernikahan beliau dengan Saudah, beliau menikahi Aisyah di kota Mekah, di mana saat ia itu merupakan anak perempuan yang masih berusia 6 tahun. Kemudian beliau tinggal serumah dengannya ketika setelah berada di Madinah pada bulan Syawal di tahun pertama Hijriah, di mana saat itu Aisyah telah menginjak usia 9 tahun. Aisyah adalah istri yang paling dicintai beliau. Ia adalah wanita yang paling faqih, tinggi pemahaman agamanya dari umat ini, yang memiliki kebaikan yang melimpah dan keutamaan yang banyak. Sekian dari saya tentang cerita Abu Thalib dan kematiannya Abu Thalib dan Siti Khadijah, dan pula pernikahannya Nabi dengan Saudah dan Aisyah, yang dimana akhir dari cerita itu adalah menceritakan tentang yang dimana Nabi telah dianiaya oleh orang Quraisy yang bodoh, yang jahiliyah, dan kemudian Nabi tidak merasa emosi atau apapun. Bahkan Nabi malah mengingat Abu Thalib, yaitu pamannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.